Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviana dari kelas akuntansi 3 Batamindo dengan NIM 311 2011 069. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 3. Yang pertama, data yang diperoleh dari laporan keuangan PT XYZ tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebesar 10 miliar rupiah. Koreksi positif atas beban pemberian Natura 200 juta rupiah, penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 juta rupiah, pendapatan sewa 80 juta rupiah, sanksi bunga pajak 150 juta rupiah. Untuk koreksi negatifnya, amortisasi 480 juta rupiah, pendapatan jasa giro 200 juta rupiah, penyusutan bangunan pabrik 800 juta rupiah. Dan diketahui data kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 200 juta rupiah, PPh pasal 23 100 juta rupiah, PPh pasal 24 400 juta rupiah, PPh pasal 25 600 juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah penghasilan kena pajak. Laba komersial sebelum pajak 10 miliar rupiah. Koreksi perbedaan tetap. Beban pembelian Natura 200 juta rupiah ditambah beban sewa 80 juta rupiah, pendapatan sewa. Sanksi bunga pajak 150 juta rupiah, dikurang pendapatan jasa giro 200 juta rupiah, hasilnya 230 juta rupiah. Laba komersial sebelum pajak 10 miliar rupiah ditambah 230 juta rupiah, hasilnya 10 miliar 230 juta rupiah. Koreksi perbedaan waktu. Penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 juta rupiah, amortisasi 480 juta rupiah dikurang penyusutan bangunan pabrik 800 juta rupiah, hasilnya 520 juta rupiah. 10 miliar 230 juta rupiah ditambah 520 juta rupiah, hasilnya 10 juta 750 ribu rupiah. 10 miliar 750 juta rupiah. Soal yang kedua, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayar. Cara menghitung PPh terutang. 25% dikali 10 miliar 750 juta rupiah. Dari sini. Hasilnya 2 miliar 687 juta 500 ribu rupiah. PPh pasal 22 200 juta rupiah ditambah PPh pasal 23 100 juta rupiah ditambah PPh pasal 24 400 juta rupiah, hasilnya 700 juta rupiah. Kredit pajak 2 miliar 687 juta 500 ribu rupiah dikurang 700 ribu rupiah, hasilnya 1 miliar 987 juta rupiah. Itu untuk PPh terutang dibayar sendiri. Dan dikurang lagi dengan PPh pasal 25 yang diketahui sebesar 600 juta rupiah. Hasilnya 1 miliar 387 juta rupiah. Itu untuk PPh kurang bayarnya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Tetapkan pajak tangguhan. Pajak tangguhan. Koreksi perbedaan waktu. Penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 juta rupiah dikurang amortisasi 480 juta rupiah dikurang penyusutan bangunan pabrik 800 juta rupiah, hasilnya 520 juta rupiah. Cara menghitung aset pajak tangguhannya, 25% dikali 520 juta rupiah, hasilnya 130 juta rupiah. Sekarang yang nomor 4, susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Untuk jurnalnya, ada kolom akunnya, beban pajak ini di debit 2 miliar 687 juta 500 ribu rupiah, aset pajak tangguhan di debit 130 juta rupiah, pendapatan pajak tangguhan di kredit 130 juta rupiah, PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 200 juta rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka 100 juta rupiah, PPh pasal 24 dibayar di muka 400 ribu rupiah, PPh pasal 25 dibayar di muka 600 ribu rupiah, dan PPh pasal 29 terutang sebesar 1 miliar 387 ribu rupiah. Bentuk penyajian dalam laporan keuangan. Laba komersial sebelum pajak 10 miliar rupiah. Beban penghasilan, beban pajak kini 2 miliar 687.500 ribu rupiah. Dikurang manfaat pajak tangguhan sebesar 130 juta rupiah, hasilnya 2 miliar 557.500 ribu rupiah. Hasilnya 7 miliar 442.500 ribu rupiah. Itulah
hasil dari laba komersial bersihnya. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2. Data yang diperoleh dari laporan keuangan PT ABC tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak sebesar 20 miliar rupiah, koreksi positif atas. Beban pemberian natural 400 juta rupiah, penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 ribu rupiah, pendapatan sewa 80 juta rupiah, sanksi bunga pajak 300 juta rupiah. Koreksi negatif amortisasi sebesar 480 juta rupiah, pendapatan jasa giro 200 juta rupiah, penyusutan bangunan pabrik 1 miliar. Dan diketahui data kredit pajak. PPh pasal 22, 175 juta rupiah, PPh pasal 23, 200 juta rupiah, PPh pasal 24, 100 juta rupiah, dan PPh pasal 25, 2 miliar 500 juta rupiah. Soal pertama, hitunglah penghasilan kena pajak. Jawabannya, laba komersial sebelum pajak adalah 20 miliar. Koreksi perbedaan tetap. Beban pembelian natural 400 juta rupiah ditambah pendapatan sewa 80 juta rupiah ditambah sanksi bunga pajak 300 juta rupiah dan dikurang pendapatan jasa giro sebesar 200 juta rupiah, hasilnya 580 juta rupiah. Laba komersial sebelum pajak 20 miliar dikurang 580 juta, hasilnya 20 miliar 580 juta rupiah. Koreksi perbedaan waktu. Penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 juta, amortisasi 480 juta dikurang penyusutan bangunan pabrik 1 miliar, hasilnya 320 juta. 20 miliar 580 juta ditambah 320 juta, 20 miliar 900 juta. Ya. Itulah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau dibayar. Cara menghitung PPh terutangnya, 25% dikali 20 miliar 900 juta. PPh terutangnya 5 miliar 225 juta rupiah. PPh pasal 22, 175 juta rupiah, ditambah PPh pasal 23, 200 juta rupiah, ditambah PPh pasal 24, 100 juta rupiah, hasilnya 475 juta. Jadi PPh terutangnya 5 miliar 225 juta dikurang dengan hasil PPh tadi 475 juta sama dengan 4 miliar 750 juta untuk PPh terutang dibayar sendiri. Dan PPh pasal 25-nya diketahui 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi 4 miliar 750 juta rupiah dikurang 2 miliar 500 juta rupiah adalah 2 miliar 250 juta rupiah. Itulah PPh kurang bayarnya. Yang ketiga, tetapkan pajak tangguhan. Hitung aset pajak tangguhan yang dicari adalah penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 juta rupiah, amortisasi 480 juta rupiah dikurang penyusutan bangunan pabrik 1 miliar. Hasilnya 320 juta rupiah. Jadi untuk menghitungnya aset pajak tangguhan yaitu 25% dikali 320 juta rupiah, hasilnya 80 juta rupiah. Yang keempat, susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Jurnalnya, akun beban pajak ini didebit 5 miliar 225 juta, aset pajak tangguhan 80 juta rupiah. Pendapatan pajak tangguhan dikredit 80 juta rupiah. PPh pasal 22 dibayar di muka 175 juta rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka 200 juta rupiah, PPh pasal 24 dibayar di muka 100 juta rupiah, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 2 miliar 500 ribu rupiah. Dan PPh pasal 29 terutangnya adalah 2 miliar 250 juta rupiah. Bentuk penyajiannya dalam laporan keuangan. Jadi bentuknya seperti ini. Laba komersial sebelum pajak 20 miliar, beban pajak penghasilan. Beban pajak ini 5 miliar 225 juta dikurang manfaat pajak tangguhan 80 miliar.
Hasilnya 5.145 juta. Jadi laba komersial dikurang hasil dari ini tadi, hasilnya 14.855 juta. Itu adalah hasil dari laba komersial bersihnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.